warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saya sebelum menyampaikan, Bapak Ibu, ikhwani fillah, ibadallah rahimakumullah sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Insya Allah pada sore hari ini kita membaca hadis ke-78, kalau bisa 79 dan 80 ya. Hadis yang ke-78 dari kitab Riyadhis Shalihin itu membahas tentang bab al-yakin dan tawakal, yaitu bab soal keyakinan kita dan rasa berpasrah diri kita kepada Allah. Ibu bapak ketika mau nyambut damel berpergian kemanapun, itu jangan lupa ketika keluar rumah membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah, aku berserah diri dengan namamu kepadamu. Karena sesungguhnya sesuatu yang sudah diserahkan kepada Allah, Allah itu akan menjaga. Allah itu beda dengan kita. Mungkin kita itu ngantuk, kita tiduran, kita mungkin ada lupanya, tapi Allah tidak ngantuk, tidak tidur, tidak lupa. Dan sesuatu yang dititipkan kepada Allah, insya Allah aman, ya. Beda kalau jenengan titip sesuatu ke saya, itu bisa jadi aman, bisa jadi tidak. Tapi kalau sesuatu itu memang dipasrahkan, dititipkan kepada Allah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, insya Allah aman. Ada semacam keyakinan, tekad itu aman. Hadis yang ke-78, kalau di bab yakin dan tawakal, itu hadis yang nomor 5, Bapak dan Ibu sekalian. Ini hadis muttafaqun alaih. Hadis ini langsung pada intinya saja, bahwasana Jabir ya itu berpergian bersama Rasulullah pulang dari sebuah peperangan. Kemudian mereka kehausan di suatu lembah yang banyak pohon bidaranya. Kemudian Rasulullah beristirahat, dan orang-orang pun, para sahabat pun itu juga berpencar beristirahat, mencari mencari iup-iupan di bawah pohon. Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa idza ataina ala syajaratin dhalilatin taraknaha li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami pun meninggalkan Rasulullah karena Rasulullah sedang berteduh di bawah pohon yang rindang, di bawah iup-iupan dedaunan. Kalau di sini disebutkan pohon itu disebut pohon idzah atau sejenis pohon bidara. Rasulullah berteduh di situ, pedangnya Rasulullah itu dicentelkan ya, Rasulullah centelkan ya. Kemudian Rasulullah tiduran, istirahat. Nah, saat itu bapak-bapak, faja'a rajulun minal musyrikina, datanglah seorang laki-laki dari kalangan musyrikin, wa saifu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisyajarati fahtaratahu. Datang seorang laki-laki dari kaum musyrikin, sedang pedangnya Rasulullah itu masih menggantung di pohon itu, lalu ia mencabutnya. Ya, ini kalau gambarannya nggih Bu nggih, bisa jadi Rasulullah itu menyentelkan pedangnya di ranting daun, bisa jadi pedangnya Rasulullah itu ditancapkan gitu Bu. Nggih. Jadi memang mu'allaqatun, menggantung itu bisa jadi hanya dicentelkan biasa atau bisa jadi ditancapkan di pohon tersebut. Nah, kemudian faqala, kemudian pedang itu diambil oleh laki-laki musyrikin itu, kemudian dihuluskan pada diri Rasulullah,
Dan dia berkata, faqala famay yamna'uka minni, gitu. Muhammad, siapa yang bisa menghalangimu dariku? Siapa yang bisa menolongmu? Jadi pedangnya Rasulullah yang ketancap tadi atau can mentel tadi itu diambil oleh kaum musyrikin tadi, ahadul musyrikin, terus kemudian dijulurkan ya pada diri Rasulullah. Terus orang musyrik bertanya, yang mau nolong kamu siapa? Itu teman-temanmu pada berpencar, sahabat-sahabatmu berpencar. Kemudian Rasulullah menjawab, qala Allah. Fi riwayatin 3 kali Rasulullah menjawab Allah, Allah, Allah 3 kali, Pak. Nah, karena itu, Pak, mendengar kalimat Allah, fasaqata as-saifu min yadi, pedangnya tadi yang sudah diarahkan ke dalam diri Rasulullah, pedangnya itu sakoto itu jatuh, Pak. Pedangnya jiblok, nggih. Fasaqata as-saifu min yadihi, dari tangannya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saifa. Rasulullah kemudian mengambil pedang yang jatuh itu, kemudian membalikkan pada diri kaum musyrikin tadi. Rasulullah bertanya, mayyamna'uka anni, siapa yang bisa menolongmu dariku? Dibalikan pertanyaan itu. Saya kira kamu yang tak hulus kayak gini, siapa yang menolongmu? Kemudian laki-laki itu menjawab, kun khaira akhidin. Ia menjawab, jadilah engkau orang yang baik, jadilah engkau sebaik-baik penerima, jadilah engkau orang yang memaafkan. Kemudian Rasulullah berkata, tasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anni rasulullah. Mau enggak kamu bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan aku ini adalah utusan Allah? Dia menjawab la. Orang musyrik tadi menjawab tidak. Rasulullah tanya, kamu mau syahadat enggak? Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku ini adalah utusan Allah. Musyrikin tadi menjawab boten purun la, ya. Walakin, tetapi uahiduka, aku berjanji kepadamu, alla uqatiluka, aku berjanji tidak akan memerangimu. Aku berjanji tidak akan memerangimu, tidak akan memerangi orang-orang yang bersamamu. Wala akun ma'a qaumin yuqatiluka, ya, yuqatilunaka, dan aku juga tidak akan bersama dengan kaum-kaum yang memerangimu. Jadi dia itu disuruh masuk Islam tidak mau, tapi dia berjanji, aku tidak akan memusuhimu dan aku tidak akan bersama orang-orang yang memusuhimu. Apa? Rasulullah terus gimana? Fakhalla sabilahu. Kemudian dia dipersilahkan untuk pergi. Rasulullah memaafkan orang yang mau membunuh Rasul tadi, dipersilahkan untuk pergi. Dan Rasulullah berkata kepada sahabat, ji'tukum min indi khairin nas, aku datang kepada kalian dari sebaik-baik manusia. Nah, mari kita coba, Pak, mengambil pesan moral yang kira-kira terkandung dalam hadis ini. Pertama, Pak, kekuatan tawakal dan keyakinan kepada Allah. Kuatnya keyakinan dan tawakalnya Rasulullah dalam situasi yang mengancam jiwa. Rasulullah tetap tenang dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah melihat sebuah video yang beredar ketika Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, ya, pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat, dan beliau dengar-dengar memang salah satu keturunan ke-8 dari Sunan Derajat, ya Pak, di Lamongan sana. Saat terjadi gempa bumi, ya, pernah melihat, mirsani videonya. Saat terjadi gempa bumi,
beliau sedang ngaji bersama santri-santriwatinya di sebuah masjid di pondok pesantren, ada gempa bumi. Beliau tetap tenang, Pak. Potret. Ya, potret. Kondisi yang mengancam sekalipun, situasi yang membahayakan jiwa sekalipun, Rasulullah tetap tenang, Pak. Rasulullah bersandar, berserah diri kepada Allah. Bisa enggak kita ada gegeran tapi masih tenang, itu bisa enggak, Pak? Mungkin kalau ibu-ibu panik ya, kalau bapak-bapak ya rodok dikatakan tawakal sama masa bodoh gitu. Kalau laki-laki itu enek opo ono antara dia tawakal atau dia itu cuek gitu loh, Pak. Kalau perempuan kan enggak, panik. Coba kita belajar, Bu, sesuatu masalah yang kita hadapi dengan perasaan tenang itu lebih menyelamatkan kita. Ya. Contoh, kalau ibu bapak nembe belajar naik sepeda motor atau nembe belajar nyupir mobil. Orang yang tenang sama gugup beda, Pak. Cara ngegasnya beda, cara nyabrangnya beda, cara nyupirnya juga beda. Orang yang gugup panik, Pak, nginjak gas no yo harusnya pelan-pelan, diinjak kenceng. Ya. Lihat truk panik, iki nek truk gede panik. Tapi kalau mereka yang tenang, Pak, berpikir tenang akan mengarahkan dia pada keselamatan. Bukankah ketika kita ujian wawancara, ujian sekolah, ketenangan membuat kita berpikir jernih, Pak. Sementara ketika kita cemas, pikiran kita galau. Bisa enggak orang mengembangkan usaha dalam kecemasan, Pak? Orang-orang yang sukses dalam usaha, orang-orang yang sukses dalam karirnya itu berpikir secara jernih, tenang. Ya. Jadi poin pertama atau pesan moral yang pertama adalah soal kuwatul yakin, kuatnya keyakinan, wa tawakkul, dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang serba mengancam, serba sulit, membahayakan, Rasul tetap tenang, Pak. Ini sikap mental. Ya. Yang kedua, sikap pemaaf. Orang yang jelas-jelas mau membunuh Rasulullah, menghuluskan pedang ke dalam diri Rasulullah, Rasulullah pemaaf dan penyabar kepada orang yang jelas-jelas memusuhi Rasulullah. Meskipun orang Badui tadi, nggih Pak nggih, seorang musyrikin tadi, ya, telah berbuat jahat kepada Rasulullah, Rasulullah tidak menghukum, bahkan Rasulullah memaafkan. Ini kan hal yang paling mencolok. Kalau dari segi kajian sosial, dari hadis ini yang paling mencolok adalah sikapnya Rasulullah yang mau memaafkan musyrikin tadi. Wis jelas-jelas mau membunuh Rasulullah, tapi Rasulullah ijek gelem memberi maaf, membebaskan laki-laki tersebut. Ini kan berarti, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, beliau Rasulullah lebih memilih untuk memaafkan orang yang hampir membunuhnya. Ini adalah cerminan akhlakul karimah, membalas kejahatan dengan kebaikan. Antuqabila as-sayyi'ata bil hasanah. Kamu merespon perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Nah, ini di sebuah pengajian saya pernah, Pak Torik, saya sudah tidak kuat memperlakukan orang saya itu dengan perbuatan yang baik, sementara dia itu memperlakukan saya dengan perbuatan buruk. Ya, dalam hal ini memang sulit nih.
Apa yang dicontohkan Rasulullah ini kan percontohan yang paling mulia. Maka manusia itu ya harusnya mencontoh suri tauladannya. Ar-rasulu qudwatuna. Rasul itu adalah qudwah kita. Yang ketiga, Pak, keteladanan Rasulullah dalam menghadapi ancaman. Rasulullah dalam kondisi diancam, Rasulullah masih tetap tenang. Rasulullah masih tetap berpikir jernih, dan ini sebuah keteladanan yang harus kita tiru dari Rasulullah. Jadi ini hadis ke-78. Sekarang berikutnya hadis nomor 79. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, Pak. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Seandainya kamu itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada seekor burung. Tawdu khimasa wa taruhu bitona. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan perut kosong, tapi ia kembali pada sore hari dalam keadaan perut terisi atau kenyang. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau kamu, ya, maksudnya kamu itu ya kita, itu sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberi kita rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Seekor burung itu pagi hari dia pergi dalam kondisi perut kosong, pergi dari kandangnya itu, sangkarnya itu dalam kondisi perutnya kosong, tidak terisi apa-apa. Tapi di sore hari dia kembali ke rumahnya, kembali ke sangkarnya dalam kondisi perut terisi, dalam kurung kenyang. Allah akan memberi kita semacam itu. Ini apa, Pak? Artinya apa? Ada semacam bahwa tawakal itu bukan berpangku tangan. Tawakal itu tidak hanya pasrah bongkotan, enggak. Tapi tawakal itu disertai ikhtiar, usaha. Nyatane manuk kae, ya maksud saya burung tadi, ya toh, itu apa? Pergi dari sangkarnya, pergi dari kandangnya itu mencari makan, terus kemudian sore pulang dalam kondisi perutnya terisi kenyang. Ada ikhtiar, Pak. Salah satu yang sering muncul di masyarakat adalah kesalahpahaman. Masyarakat itu salah paham, gagal memahami tentang konsep tawakal. Ya, menganggap bahwa tawakal itu sebagai sikap pasif. Tengok-tengok, ndonga, ya toh, berpasrah diri, hanya menunggu hasil tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Menunggu hasil tanpa usaha. Lah, orang mau pinter harus belajar, Pak. Orang mau kaya harus bekerja, berusaha, dan berhemat. Orang mau sembuh ya harus berobat. Bagaimana bisa sembuh kalau tidak berobat? Saya hari Sabtu, Pak, saya mau kuliah ke kampus. Itu pagi-pagi jam 5 itu sudah mandi. Karena terburu-buru saya belum ngeprint hasil tugas saya langsung berangkat ke UMS, ya. Kemudian kan di sana ada fotokopi 24 jam, ya. Saya ngeprint di sana,
sampai di kampus itu gara-gara keburu-buru kula niku andukan niku mboten sempurna. Telinga saya itu masih ada banyunya, masih ada airnya, Pak. Apa yang terjadi? Kuping kula budek. Iya, sudorungon. Jadi sampai kelas itu mirengaken dosen Profesor Munadi bicara itu, sini saya sempurna masih jernih, tapi sini udah ndak bisa mendengar, Pak. Budek. Enake gorenek banyune kok terus bengung ngoten niku. Wah, ki coto saya, Pak. Baru diuji ngoten niku kula coto-coto tenan. Akhirnya saya pulang dari kampus, sore saya pengajian, malam masih pengajian, niku nggih tesih budek belum selesai, Pak. Terus Qiyamul Lail saya masih budek juga, subuh barokah di belakang Hotel Sunan sana itu masih budek. Jadi saya ceramah itu, Pak, kula piyambaki tidak mendengar suara saya secara sempurna karena samar-samar sini pendengaran sini. Terus habis pulang dari subuh barokah, saya mampir ke apotek yang 24 jam itu loh, Bu, di Solo sana. Itu subuhnya kan sekarang kan sangat risik sekali ya, Pak. Jam 3.55 atau sekarang 5.7 atau 5.5 ya. Itu sudah azan, subuhnya itu jam barokah itu jam 5 udah kelar. Jam 5 saya udah kelar, apoteknya 24 jam ning wonge turu. Aku ki arep gugah ya perkewuh. Wah, susah aku. Akhirnya kula ngobrol-ngobrol sampai bojo kula riyin, terus ngobrol-ngobrol sambil baca-baca papan, iki nek ora digugah ora tangi. Terus kula tok-tok gajul-gajul napa, Pak? Apa itu? Samping pintu itu ada kayak papan itu, tak dupak-dupak ben kroso ngono lho. Ada dia tangi. Ngapunten lho, Mbak. Ngapunten saestu. Aku jane ra pengen ganggu tidurmu saestu. Tapi sini. Tak beritahu. Saya ceritakan kalau kuping saya itu budek, saya minta obat sing terjangkau. Saya bilang terjangkau. Kalau enggak dikai obat yang larang, aku ngomong sing terjangkau. Biar dia lihat style saya itu loh, Pak. Kan kalau apoteker itu lihat toh, oke style kok style kere randedit iki kayak obat sing murah. Nak sing sedeng-sedeng ya sedengan. Ini nak rodok itu penampilannya kan orang menilai orang lain tuh dasarnya fisik dulu, Pak. Orang sekarang tuh gitu. Tapi saya tidak menganjurkan ibu bapak menilai orang dari tampilan luarnya, apa yang dia kenakan. Kalau sarungnya sarung gajah duduk, batik lokal ini wong biasa. Tapi nak batik Itali gitu, ini wong luar biasa. Nggak usah, Bu, ya. Itu saya bilang sama mbaknya gitu, terus dikasih obat, dibayar sama istri saya. Ahad pagi itu saya pakai obat tetes itu, saya ngisi di sini loh, Bu, di Pasar Gagan. Niku tuh saya budek. Sampai saya lewat depan sini sama istri saya, dengar Pak Harto muazin, saya ke Padokan Wetan, ijek budek. Saestu kula bingung. Wah, iki nak suwe-suwe budek ini iki tenan rape nak bengong, rape nak tenan. Terus saya jawel bojoku. Kowe nek ayu men, saya bilang itu. Nggawa duit piro tak? Ngopo to? Intine nggawa duit piro, aku arep preksa kupingku bendang rampung ngono lho, disedot apa piye lho ngoten. Terus kula teng mriki lho, Bu. Tapi sayang di sini itu kalau hari Ahad tutup, hari libur tutup. Terus istri saya, sesuk wae Mas, saiki tuku pecel lele sik wae. Nah, terus oh iya, tuku pecel lele wae. Mugi-mugi pecel lele mari aku ya ngoten. Tapi karena saya habis dapat rezeki, Bu, saya manggil remaja masjid yang dari sana, dari Masjid Padokan Wetan itu, saya telepon, langsung spontan saya itu kelingan zaman biyen nenek wong loro ramari-mari, kuwi mara nang gone Pak Kiai, kowe ndek pitik ora? Oh, gadah Pak Kiai. Pitikmu blend, gawe bancaan, dumno sak RT. Mari. Nah, saya terus kelingan kalimat as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu napa menolak bencana atau bala. Saya telepon, Mas,
ada kegiatan apa? Oh, enggak Tat, masih di masjid, masih. Gini, kamu bawa temen ke sini, kemana Tat? Ke depan Bank BRI, saya bilang gitu. Tapi jangan bawa pasukan banyak. Gitu. Ya sekadarnya saja, karena dulu pernah saya minta ke rumah saya, nggowo, waduh, pasukan wakai rakur, waduh, wong iki orang Jawani, ya toh, orang Jawani. Gumandanu nggo koncone akeh ana wong 8 enek. Bojoku masih gedeg-gedeg ya wis ora apa-apa jenenge bocah. Terus saya ingatkan bahwa ke sini temennya saya ajak makan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bu. Habis bangun tidur Senin pagi, kuping saya yang tadinya budek benging, alhamdulillah wes sudah alhamdulillah sekarang sudah pulih. Dan saya tidak menggunakan obat itu lagi. Saya hanya gunakan 1 tetes di hari Ahad pagi. Bar subuh kalau tetes, bar niku pun mboten pakai obat-obat. Karena setelah ditetes Ibu tambah bengung. Terus enten kados banyune ngono lho, kula ora betah malah tak ngene-ngene ke ora ilang-ilang wis. Terus kemudian aja mbok anu koroki lho, aku enggak pernah ngoroki kuping kok. Ya sih, saya itu orang yang paling beler babagan mengkorok-korok kuping, ya. Karena saya mendengar katanya telinga itu sudah punya apa Pak, semacam tabiat sendiri untuk membersihkan kotoran yang ada di gendang telinga kita ini. Jadi orang tawakal itu bukan berpangku tangan, tidak pasif tapi aktif, ya toh, mencari solusi. Nak loro ya tombo. Kulo kan punya ikhtiar meh tombo. Lah karena tutup ikhtiare pecel lele, kan ngoten. Nggih. Itu kalau memang anu saya biasanya ke Pak Mantri, tapi Pak Mantri babakan kuping apa ya paham, aku ya mikire ngoten. Nak gor masuk angin flu napa-napa kula tenggone Mantri Pandian atau Pak Menot pun beres, Pak. Atau tenggone Pak Zazin beres, dokter umum. Tapi ini kan masalah telinga, Pak. Engko sensitif. Jek diweden-wedeni ibu kula. Kuwi nak bangsane budek niku kuwi ndang ditambake engko malah rawan lho. Wah, aku langsung tambah wedi ya gitu kan. Akhirnya saya ke tempatnya Pak Darman sini tapi tutup. Alhamdulillah, qadarullah sehat walafiat. Terus kemudian Bapak dan Ibu sekalian, keutamaan tawakal itu mendatangkan ketenangan hati. Apa pernah Bapak Ibu mendengar burung manuk stres? Enggak toh? Iya. Artinya apa? Burung itu ketika dirinya sudah terbang, Pak, dia tidak khawatir karena merasa tenang. Kemudahan rezeki dijamin oleh Allah, bahwa rezeki seseorang itu sudah tertulis asalkan dia mau keluar rumah, nyambut damel, pergi dalam kondisi apa tadi, perut kosong, pulang dalam kondisi kenyang. Tapi Bapak dan Ibu, saya beritahu rahasianya, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu diangkat menjadi Khalilullah, dijadikan kekasih Tuhan, karena ada 3 perilaku Ibrahim yang sangat luar biasa. Pertama, Ibrahim itu tidak pernah mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Jadi dia itu tidak ada istilahnya aku terbesit kekhawatiran soal rezeki, itu tidak ada. Maka ada 7 hal yang perlu kita belajar dari anak-anak itu loh Bu. Dari anak-anak kecil itu apa? Anak-anak kecil itu tidak pernah mengkhawatirkan soal rezekinya. Meskipun dia melihat ibu bapaknya banting tulang, bendino gor sambat, bendino mumet orang didit, mangan kesusahan, tapi anak tetap bermain dengan enjoy, dengan kerelekan. Bapaknya khawatir, ibunya khawatir besok makan apa, anak masih pelengah-pelengeh, Pak. Ini kita belajar dari karakter sifatnya anak kecil, tenang. Soal rezeki, ya toh, tawakal itu mengarahkan kita pada ketenangan hati dan kemudahan rezeki. Rasulullah menekankan bahwa orang yang bertawakal akan diberi rezeki sebagaimana seekor burung yang diberi rezeki. Tawakal yang kuat
tidak hanya memberikan ketenangan hati, tapi juga mempermudah jalannya rezeki. Allah akan memudahkan urusan orang-orang yang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Nih, Bapak dan Ibu sekalian, tapi penting saya sampaikan juga, rezeki itu bukan hanya soal materi, tapi mencakup segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa kesehatan, ketenangan jiwa, kemudahan dalam menjalani hidup, dan dalam kondisi apapun kita, Pak, itu memang harus berusaha dan bertawakal. Ini mohon maaf ya, Bapak Ibu tahu perahu toh, sampang itu loh Bu. Kan ada dua sisi, mendayung dengan dua sisi, kanan dan kiri. Kalau kita ibaratkan kanan itu tawakal, kiri itu adalah ikhtiar usaha, cuman satu saja, kita akan berputar-putar di situ saja dan tidak akan pernah sampai tujuan. Tapi ketika kita menggunakan dayung itu dua sisi secara berimbang, kita akan sampai pada tujuan yang kita cita-citakan bersama. Sa'adah atau hasanah fid dunya wa fil akhirah. Dan poin yang ketiga, tawakal itu adalah bentuk ibadah yang sempurna. Bentuk ibadah hati yang sempurna. Seseorang yang tawakal menunjukkan ketergantungannya, kelemahannya secara total kepada Allah. Saya mungkin pernah cerita ya di sini ya. Saya mau melepas istri saya nyepeda itu masih deg-degan pertama kali itu. Ini kalau saya lepas dalane iki saiki iki rame rejo, di jalan itu orang menang-menangan rumangsa, menang balapan salah yo dalane wong yo dimakan dan lain sebagainya itu. Nah, saya merasa diri saya itu lemah, terus bertawakal, yaitu tadi bismillahi tawakkaltu 'alallah wa fawwadtu amri ilallah, aku serahkan urusanku segalanya padamu, udah taraktulillah, saya tinggalkan itu pada Allah. Sehingga ini sebagai bentuk ibadah hati yang tinggi, manifestasi dari keimanan yang mendalam, dan ini diajarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya itu. Coba Bapak Ibu kalau pernah atau mendengar atau pernah mengamalkan atau hafal ayat 1000 dinar. Ada yang hafal? Ayat 1000 dinar. Di jamaah ini ada yang mengamalkan ayat itu? Ayat 1000 dinar, Pak. Tidak ada sama sekali. Surat At-Tolak itu loh, Bu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ayat ini dinilai sebagai ayat pemicu datangnya rezeki. Ayat 1000 dinar. Mungkin kalau jenengan ke tempatnya para habaib atau sowan tenggene Pak Kiai itu biasanya kalau problemnya masalah usaha, rezeki dan lain-lain, ijazahnya ayat ini, Pak. Ini dibaca berapa kali itu bergantung pada muskilah atau problem panjenengan. Nah, usahane dodolan tempe kira-kira berapa? Ning nak usahane kok memang dodolan napa melih selain tempe apa Pak? Telur, nanti beda lagi. Ini usahanya lebih besar lagi, mungkin bilangannya beda lagi. Itu diracik. Seperti itu racikan loh Pak. Biasanya gini, Bapak dan Ibu pernah membaca kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, karangannya Al-Ghazali. Ya. Bedakan dengan kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Ghazali juga. Jadi orang dalam kados Pak Harto dan jenengan sedanten dalam beragama, antum ini kan disebut salik. Jenengan itu salikah, salikoh. Ya, salikah. Orang yang mencari jalan menuju Allah. Itu butuh namanya mursyid. Mursyid itu apa? Guru pembimbing spiritual.
di sebagian teman-teman kita dulu almarhum Pak Basuni itu ada budaya namanya apa? Namanya kalau di tempat teman-teman kita itu ada liqo, terus ada istilahnya itu gurunya namanya apa Pak? Murabbi ya, ada murabbi. Murabbi itu nama lain dari mursyid, pembimbing. Ya, jadi kita sebagai pencari jalan ditunjukkan oleh sang guru. Lah, menurut Al-Ghazali, kriteria guru itu Pak, pertama, guru itu harus bisa mentazkiyah diri jiwanya murid. Nanti dikasih dikir-dikir kata Bu, wirid-wirid untuk mensucikan diri kita. Terus yang kedua, guru itu harus bisa dijadikan teladan. Loh. Lah sekarang enggak Pak. Coba Bapak Ibu baca tentang mustasyrikin, orang-orang orientalis. Mereka itu sadar loh Pak, mau menghancurkan sebuah bangsa. Hancurkan pertama ibu. Damir al-um, adhim al-um. Daur perempuan, perannya ibu dihancurkan. Sekarang ibu kan perannya dihancurkan. Cenderung wanita sekarang tidak mau jadi ibu rumah tangga, inginnya jadi ibu karir, gitu. Terus yang kedua, damir adhim al-ta'lim, hancurkan pendidikannya. Dengan cara apa? Hancurkan gurunya. Guru piye carane ora diajeni murid. Guru piye carane muallim, bagaimana caranya biar dihina oleh masyarakat, tidak dihargai oleh masyarakat. Guru-guru kita banyak Pak, dijebak skandal perempuan, dijebak soal ini dan itu. Kemudian yang ketiga, damir al-qudwah, hancurkan keteladanan. Ulama-ulama kita diseret, akhirnya mereka kecemplung gitu, dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Orang sudah lagi tidak percaya kata ulama, sebabnya ulama ngono. Lah itu orientalis sudah pikir sampai situ Pak. Lah kita sekarang mudah kalau ada ulama yang contohnya ulama ngene sidik, wah saya kan percaya begitu saja, padahal kudwahnya nasihatnya masih kita butuhkan, sementara memang perilakunya kebetulan tidak mencerminkan hal yang positif. Gitu nggih Bapak dan Ibu. Yang nomor 4 sebelum azan nggih, tawakal dan rezeki ya. Terutama di era modern ini, kita kan hidup di zaman penuh tekanan, Pak. Hidup di zaman penuh kompetisi. Ya, seringkali kita merasa cemas tentang rezeki, tentang masa depan dan keberhasilan kita. Maka hadis ini menjadi pengingat bahwa kecemasan itu dapat kita atasi dengan apa? Tawakal tadi. Kan kita itu hidup di zaman kompetisi, Pak. Dan mohon maaf, kita hidup di zaman show. Duwe apa sithik diposting, ya toh. Ndek gelang anyar posting, kendaraan anyar posting, bojo anyar posting, ya toh. Punya apa lagi posting. Ya, kita itu hidup di zaman show. Terus yang ketiga, Bu, kita hidup di zaman casing. Ya. Kalau ibu melihat saya Pak Torki pecisan, pakai sorban, pakai sarung, nyekeli tasbih, maca Quran, jangan ibu percaya 100% pada saya kalau saya itu adalah a good Muslim, a good people. Jangan percaya pada saya kalau saya ini orang baik 100%, enggak. Oh, gara-gara penampilan saya gini terus jenengan percaya, enggak. Itu butuh pendalaman spiritual, Pak. Makanya saya itu enggak percaya ya 100% pada orang itu, ngapunten nggih. Kalau itu orang baik ini 1%-nya saya sisahkan, Pak. Karena setiap orang itu punya titik kehinaan, punya sisi gelap yang kita tidak tahu. Mentang-mentang dia itu pakai jubah, terus kemudian jenggotnya 2 meter gitu, jenengan terus percaya gitu. Nah, nggih, artinya gini Bapak dan Ibu, kita hidup di zaman casing, hati-hati. Mungkin orang yang nyatanya sekarang, mohon maaf nggih Pak nggih. Kemarin di Gorontalo ada guru separuh baya, dia punya skandal sama siswinya gitu. Terus kemudian kiai ustadz pembina asrama menghamili santriwatinya. Ya, itu kan tanda kutip
ada semacam pergeseran nilai dan kita itu hidup di zaman casing untuk berhati-hati. Kalau bisa itu pendalaman spiritual, Pak, pendekatan dulu. Mungkin itu saja. Berarti 3 pelajaran dari hadis ke-79 ini adalah tawakal itu disertai dengan usaha maksimal. Allah akan mencukupi rezeki bagi mereka yang bertawakal, dan tawakal adalah ibadah yang menenangkan hati dan mendatangkan keberkatan. Sebenarnya saya sudah bikin PowerPoint, Pak, dan itu sudah sangat indah sekali ya, enak sekali sebenarnya. Tapi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik walidayah, waridha walinayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lebih sakit dong. Tawakal itu ibadah berserah diri setelah usaha, setelah ikhtiar, dan insya Allah dengan tawakal hati kita menjadi kadang membawa kita yang sudah mengambil ini dengan bacaan dan doa kepada Tuhan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batuk ini ditambahnya, Pak. Gitu kan? Bangke. Iya. Arti kan medis.